Sistem Necromancer, bab 476 sampai dengan 480. Bab 476 Arah Pembangunan. Masuki benteng batu. Yang pertama adalah aula yang luas dan tinggi, dengan karpet yang indah, relief dinding yang diukir dengan indah, dan lampu kristal besar tergantung di langit-langit, digantung dengan batu-batu ringan. Ada beberapa lukisan berharga serta perkakas emas dan perak yang diletakkan di sekitarnya. Perasaan yang diberikan kepada orang-orang sangatlah indah dan hikmat. Wow, ini istana. Mini tak kuasa menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, Enwir tidak membantahnya dan mendesah, berapa biayanya. Wu Heng juga sedikit terkejut. Pemimpin bajak laut ini benar-benar menganggap dirinya raja. Hiasi rumah Anda seperti ini. Dengan kata lain, dia benar-benar kaisar lokal di Treasure Island. Ayo kita ke atas dan lihat. Kamar mana yang kamu suka? Ingat, kamar ini agak besar, kata Wu Heng lembut. Hebat. Mini bersorak dan menarik Enfield ke atas. Ada cukup banyak ruangan di sini, jika menghitung lantai dari luar. Total ada 6 jendela, yang seharusnya sesuai dengan 6 lantai. Karena sedikit sekali orang yang ada di sini saat ini, tempat ini tampak agak kosong. Wu Heng mengamati lantai pertama. Di salah satu sisi aula terdapat ruang makan terpisah yang terhubung dengan dapur. Di sisi lain ada ruang pelatihan yang besar. Ada banyak senjata dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan di dalam. Kelihatannya cukup lengkap. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Mini berlari turun dari ruangan lagi. Tuan, ada banyak sekali lantai. Lantai mana yang ingin Anda pilih? Kita pilih lantai di bawah Tuan saja, kan? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, lantai 4 lebih baik. Terlalu tinggi dan tidak nyaman untuk naik turun tangga. Oke, kalau begitu kita pilih lantai 3, kata Mini bersemangat sambil memegang lengannya. Kamar tidur di dalamnya luas sekali, ada ruang kerja dan kamar mandi. Aku nggak perlu keluar untuk mandi lalu kembali ke kamar. Kami cuma bertiga. Kalian bisa bergantian tinggal di sini kalau mau. Ya, Mini mengangguk. Enwir juga turun dari lantai atas. Tuan, apakah Anda akan pindah hari ini? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, ayo kita lakukan besok. Kita bisa meminta skeleton membawa beberapa peralatan lebih awal dan memasang panel surya serta peralatannya terlebih dahulu. Itu benar. Ketiganya saling berpandangan dan berjalan keluar bersama. Weyer, biarkan tim renovasi datang dan memperbaikinya besok. Baiklah, apakah tim dekorasi yang terakhir baik-baik saja? Tanya Enfier. Oke, ada beberapa pekerjaan perbaikan yang harus dilakukan. Pola air mancurnya perlu dicat ulang. Kita bisa minta mereka mencari orang lain nanti. Jernih. Bangunan ini terawat baik dan tidak banyak yang dipindahkan. Namun di halaman, masih banyak terlihat bekas-bekas pertempuran, terutama bekas-bekas pedang pada batu bata di air mancur di tengah halaman. Seharusnya itu disebabkan oleh energi pedang, Imiro. Ada pula patung-patung batu yang pecah dan pohon-pohon yang tumbang ke tanah. Terlihat bahwa pertarungan pada saat itu cukup sengit. Setelah berjalan keluar dari rumah besar itu bersama-sama, Wu Heng memeriksa waktu. Masih terlalu pagi untuk kembali, jadi dia hanya berkata, Mini, kamu kembali dulu. Aku akan mengantar Weyer ke balai kota. Bagus. Ketiganya berpisah di pintu. Tinggalkan ke arah yang berbeda. Balai kota. Letaknya di baris kedua gedung di area pusat. Akibat perang yang terjadi di pulau itu, seluruh kegiatan balai kota terhenti. Asosiasi tersebut melacak orang-orang ini, dan banyak dari mereka yang tidak terlibat tetap bertahan. Tuan Wakil Diakon, Asisten Enfiel. Penjaga yang menjaga pintu memberi hormat sedikit. Para penjaga ini adalah penjaga garnisun lokal asosiasi. Saya pernah mengikuti Wu Heng sebelumnya dan bersama-sama membela gedung asosiasi. Sikap yang ditunjukkannya juga sangat hormat. Baiklah, pergi dan beritahu orang-orang di dalam untuk berkumpul di aula. Ada yang ingin kukatakan pada mereka, kata Wu Heng. Baik, Archdeacon. Para penjaga segera pergi,
dan tak lama kemudian orang-orang berhamburan turun dari lantai atas. Ada laki-laki dan perempuan, berdiri berjajar dan tersebar di sana-sini. Berita bahwa wakil di agen asosiasi membunuh pemilik pulau telah menyebar ke seluruh pulau. Saya tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang dan merasa tidak nyaman, bertanya-tanya apakah saya akan terlibat. Wu Heng menatap semua orang dan berkata langsung, mulai hari ini, semua urusan pemerintahan Pulau Harta Karun akan dikelola olehku. Orang-orang di seberang agak terkejut, tetapi tak seorang pun membicarakan apapun. Wu Heng terus bertanya, siapa manajer di sini? Yang mulia wakil diakon, ini saya. Seorang kurcaci berpakaian rapi keluar. Siapa namamu? Nama saya Wilkins, Tuan, kata kurcaci itu dengan suara melengking. Baiklah, mulai sekarang, Envier akan bertanggung jawab penuh atas tempat ini. Dia akan menugaskan kalian, dan kalian juga bisa berdiskusi dengannya jika ada masalah, kata Wu Heng. Envier melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, halo, Tuan Wilkins. Halo, Nona Envier, suatu kehormatan bekerja untuk Anda. Baiklah, Tuan Wilkins, saya ingin Anda menyusun daftar cakupan pekerjaan dan daftar keanggotaan balai kota, lalu menyerahkannya kepada saya besok. Envier segera masuk ke dalam ruangan dan memberikan perintah langsung. Banyak hal di dunia ini yang tidak sulit. Rasanya seperti menjadi asisten. Begitu Anda duduk di posisi itu, Anda akan perlahan-lahan terbiasa dengan beberapa hal. Ya, Nona. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Kalian bisa kembali ke pos masing-masing. Mulai sekarang, Pulau Harta Karun akan menjadi milik asosiasi, dan hidup kalian akan semakin baik. Semua orang saling memandang, lalu bubar dan berjalan ke atas. Baru setelah mereka tak terlihat lagi, ledakan diskusi pun dimulai. Setelah masalahnya dijelaskan, keduanya pun pergi lagi dan kembali ke tempat tinggalnya. Kembali ke tempat tinggal, Wu Heng mengunci dirinya di ruang belajar. Saya menuangkan secangkir teh, duduk di belakang meja dan mulai berpikir. Menjadi pemilik Treasure Island adalah hal yang baik baginya. Tidak perlu berpindah-pindah, dan Anda juga dapat memiliki wilayah sendiri untuk pengembangan di dunia lain. Selama kita mempertahankan perkembangan yang stabil dan memanfaatkan keuntungan di kedua sisi, kita dapat mempercepat perkembangan kita. Arah pengembangan Treasure Island saat ini dapat dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah memastikan stabilitas rute pelayaran dan membangun armada laut untuk mencegah pembajakan menyebar dengan cepat lagi, sambil memastikan lingkungan bisnis di pulau itu. Poin kedua adalah bahwa ekspansi dan perkembangan bajak laut terlalu lambat karena wilayah gurun terlalu luas. Ketiga, dengan orang kuat yang berkuasa dan kepergian Imiro, ini bukanlah hal yang baik bagi Treasure Island. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Membangun armada tidaklah sulit. Jika kita punya kapal perang modern, membasmi bajak laut akan mudah. Tapi kalaupun kita punya kapal perang, tidak semua orang tahu cara mengoperasikannya. Sambil memegang cangkir teh, saya terus berpikir tentang masalah konstruksi bajak laut yang kedua. Kita bisa membawa ekskavator dan buldoser ke sini. Dengan para pekerja yang bekerja siang dan malam, kecepatan konstruksi seharusnya jauh lebih cepat. Ini tidak akan menjadi masalah besar. Mengenai masalah orang kuat yang bertanggung jawab, kita harus mendapatkan tubuh petinju tingkat 18 dari kultus hukuman ilahi. Dia merenung sejenak, aku juga bisa membuka Golden Chat. Lagi, aku sudah berjanji untuk mencalonkan kelompok pedagangku sendiri untuk pembebasan pajak selama 3 tahun, jadi aku benar-benar tidak bisa mengingkari janjiku. Aku harus mendapatkan kembali uangnya dengan cara tertentu. Sambil memikirkannya, ia juga berpikir tentang pertanian dan pembangunan pabrik militer. Sekarang setelah Anda memiliki wilayah Anda sendiri, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengatur beberapa fasilitas yang sebelumnya tidak memiliki tempat untuk ditempatkan. Ledakan gelombang. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Suara Mini terdengar, "Tuan, saatnya mandi." Wu Heng menghabiskan tehnya dalam sekali teguk,
membuka pintu dan berjalan keluar. Ayo pergi. Minnie tersenyum dan berkata, Tuan, semuanya sudah beres. Hanya selimut di kamar Tuan yang tersisa. Kita bertiga harus berdesakan malam ini. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, saat kamu memilih perabotan di istana, pilihlah tempat tidur yang lebih besar. Bagus. Keduanya berjalan ke kamar mandi, dan rubah kecil berambut putih dan bertelinga binatang sudah menunggu di sana. Keesokan harinya, pagi, Minnie memerintahkan para kerangka untuk melakukan persiapan akhir. Mereka berencana memindahkan panel surya di atap, kendaraan lapis baja di halaman, serta pohon buah dan bunga yang ditanam Minnie dan Sanara. Seluruh tempat itu ramai dengan aktivitas. Enfiel pergi ke balai kota pagi-pagi sekali, dan Wu Heng juga pergi ke asosiasi dengan kerangka itu. Baru saja memasuki aula asosiasi. Di depan papan pengumuman di dekatnya, tentara bayaran dan anggota tim berkumpul dalam 3 lapisan. Ada banyak diskusi. Apakah perombakan di Treasure Island begitu besar? Wu Heng diangkat menjadi kepala pulau dan juga menjadi pembawa bendera wilayah tersebut. Dan Silagui, wakil diaken, dipromosikan menjadi diaken lokal. Wah, 2 wakil diaken, keduanya baru, dipromosikan begitu cepat. Apa yang kau katakan itu benar. Dia membunuh seorang profesional level 18 dan menghabisi sebagian besar bajak laut di Laut Zamrud. Prestasi seperti itu harus dipromosikan dimanapun mereka berada. Lalu jika Silagui menjadi diaken, apa yang akan terjadi pada diaken Yimilo? Belum diumumkan. Sebagai diaken lokal, pencapaian terbesar pastilah dia. Saya rasa dia juga harus dipromosikan. Tidak, maksudku, dengan kepergian Yimilo, bisakah mereka mempertahankan Treasure Island? Saat itu kau tak melihat betapa dahsyatnya senjata yang digunakan untuk membunuh para bajak laut itu. Kilatan api mengubah orang-orang menjadi kabut berdarah. Kudengar itu adalah alat peraga yang diwariskan dari keluarga wakil diakon Wu Heng, senjata yang menggabungkan alat aneh dan rune. Bukankah dia seorang ahli nujum? Apakah tidak apa-apa memberikan kekuatan sebesar itu kepada seorang ahli nujum? Asosiasi pasti akan mengawasinya. Semakin besar wewenang yang mereka berikan kepadanya, semakin ketat pengawasannya. Mereka yang ingin melakukan sesuatu secara diam-diam tidak akan muncul di depan umum seperti ini. Wu Heng berdiri di koridor dan melihat isi papan pengumuman dan percakapan beberapa orang melalui penglihatannya yang terbatas. Pemindahan pulau diumumkan melalui papan pengumuman. Segera berita itu akan menyebar ke seluruh pulau. Saya juga terkenal. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki, dan penyihir tua itu lewat bersama para pelayannya. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat. Kamu sudah menjadi penguasa pulau di usia yang begitu muda." Wu Heng juga tersenyum, "Pulau harta karun, aku harus bergantung pada perawatan dekan di masa depan." Penyihir tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, "Kau sama sekali tidak terlihat seperti ahli nujum. Kau memilih profesi yang salah. Dekan mau pergi kemana? Aku berencana untuk duduk bersama Imiro sebentar, dan sekarang setelah aku bertemu denganmu, maukah kau mengobrol denganku?" Penyihir tua itu menatapnya. "Oke, aku sudah tidak punya kantor atau ruang belajar lagi. Aku sudah mengembalikan kuncinya. Kalau begitu, pergilah ke ruang konferensi dan duduk sebentar sebelum aku pergi ke Imiro." "Bagus." Wu Heng mengangguk setuju dan mengikutinya menuju ruang pertemuan. Kedai Nautilus. Bang gelombang. Philippa menendang pintu hingga terbuka, mengejutkan Millicent yang sedang bertugas menghitung uang di ruangan itu. Saya hendak berteriak dengan marah. Philippa meletakkan satu tangan di pinggangnya dan berkata dengan bangga, "Sekarang Wu Heng telah menjadi penguasa pulau, aku penasaran siapa yang berani memanggilku bajak laut. Aku ini prajurit biasa di Pulau Harta Karun." Bab 477. Apakah ada buku keterampilan? Millicent tertegun dan menelan kembali omelan itu. Dia menariknya masuk ke kamar dan menutup pintu. "Bagaimana kau tahu dia menjadi pemilik pulau itu?" "Asosiasi telah mengumumkan bahwa Wu Heng akan menjadi penguasa pulau,
dan juga ada posisi pembawa bendera. Silagui, wakil Diaken Peri, sekarang menjadi Diaken Pulau Harta Karun. Pilipa duduk di meja, mengambil beberapa buah, dan memakannya sambil berbicara. Setelah mendengar ini, Millicent bergumam, dia berkembang sangat pesat. Dia baru berusia beberapa tahun. Pilipa masih sedikit bersemangat. Jenius. Aku kenal dia. Aku langsung tahu dia luar biasa sejak pertama kali melihatnya. Kalau tidak, kenapa kau pikir aku mata-matanya? Semua itu sesuai dugaanku. Lalu, dia menepuk pantat Millicent dan berkata, jangan buka kedai lagi. Kita ikuti saja dia. Kita tidak akan menghasilkan banyak uang dengan melakukan ini. Omong kosong. Kedai harus tetap buka. Ini tempat untuk memberikan informasi kepada orang dewasa, kata Millicent. Baiklah, karena kamu memang suka menyetir, aku akan pergi ke asosiasi dan memberitahumu kalau ada kabar. Pilipa meneguk air, berbalik, lalu berlari keluar lagi. Millicent berkata cepat-cepat, hati-hati di jalan dan jangan membuat masalah. Aku tahu. Pilipa turun ke bawah dengan gembira dan menghilang dalam sekejap. Millicent duduk di meja, tidak lagi berminat untuk menyelesaikan urusan, dengan sedikit kerutan di wajahnya. Sebelumnya, Wu Heng adalah wakil Diaken, dan ibu serta putrinya membantunya mengumpulkan intelijen. Namun kini, pihak lain telah menjadi pemilik pulau itu, dan seluruh pulau itu miliknya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Tidak, kami tidak dibutuhkan lagi. Pilipa sudah jatuh cinta padanya, apa yang akan kita lakukan? Asosiasi, ruang pertemuan. Apakah Anda punya arahan pengembangan untuk Treasure Island? Tanya penyihir tua itu dengan santai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kita memang punya arahan umum. Setelah pulau ini lebih stabil, kita akan menerapkannya secara bertahap. Wah, kalian anak muda memang bersemangat. Penyihir tua itu mengangguk. Wu Heng langsung bertanya, Din, apakah kamu sudah meneliti kemampuan teleportasi dan kemampuan memancarkan cahaya di langit? Apa namanya? Mau belajar? Aku akan ajarkan semuanya. Lalu apa yang kubutuhkan? Tanya penyihir tua itu sambil tersenyum. Kamu punya buku keterampilan. Pinjamkan aku selama 2 hari. Nanti aku kembalikan setelah buku itu membantu memperluas wawasanmu. Penyihir tua itu menyesap tehnya dan berkata, kau seharusnya fokus pada faksimu sendiri. Kalau kau mempelajari sesuatu di sana-sini, itu hanya akan mengalihkan perhatianmu. Orang tua ini benar-benar terlihat seperti guru sekolah. Bagaimana saya bisa belajar keterampilan dari Anda? Penyihir tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, aku akan berdiskusi dengan orang-orang tua itu saat aku kembali dan melihat apakah ada yang cocok untukmu. Aku akan menunjukkannya padamu nanti. Sisanya, kita akan membahasnya setelah kamu mencapai level 15 dan bergabung dengan kelompok peneliti. Wu Heng tidak banyak bicara, baiklah. Aku akan berangkat besok. Ini alamatku. Kalau ada sesuatu, tulis saja suratnya. Sungguh tidak mudah bagi orang berbakat sepertimu untuk muncul di dunia manusia. Sayang sekali kau tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dan memilih undet. Wu Heng mengambil alamat yang ditulis pihak lain, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kapan kamu berangkat? Aku akan mengantarmu. Imiro tidak ingin ini dipublikasikan, jadi tidak perlu dikirim. Tulis saja surat kalau ada yang ingin kau sampaikan. Penyihir tua itu berdiri. Baiklah. Wu Heng mengikutinya keluar. Penyihir tua itu pergi ke ruang belajar Imiro. Wu Heng pergi untuk membahas masalah patroli pulau dengan Silagui. Balai kota telah dilestarikan. Tidak ada yang tersisa dari para penjaga di pulau itu. Tim asosiasi masih memerlukan pelatihan, jadi Wu Heng mengirim lebih banyak kerangka untuk menyusul. Pada sore hari, Wu Heng mulai menghitung jumlah tengkoraknya. Pertempuran Pulau Harta Karun tidak sepenuhnya memusnahkan para bajak laut, tetapi berhasil memusnahkan sebagian besar kelompok bajak laut. Semua mayat berubah, dan jumlahnya cukup banyak. Setelah transformasi ini, itu juga menjadi alasan bagus bagi Wu Heng. Jumlahnya tidak jelas,
dan Wu Heng memindahkan beberapa kerangka dari dunia lain, yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Cari tahu dari mana kerangka ini berasal. Kerangka-kerangka itu disusun dalam posisi berbeda oleh Wu Heng. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pekerjaan pertahanan di pulau itu dilakukan oleh kerangka-kerangka ini. Jika tidak, jumlah anggota asosiasi yang terbatas tidak akan mampu menjaga ketertiban umum di suatu kota. Kami pergi ke beberapa tempat secara berurutan. Jumlah tingkat kerangka dihitung. Dalam pertempuran Pulau Harta Karun, Anda akan mendapatkan kerangka level 18, mantan pemilik pulau, Okam, kerangka level 17, dan petinju kerangka, Torga. Ada 12 kerangka level 16 dan 15, dan 75 kerangka level 10 hingga 14. Ada hampir 1000 kerangka yang tersisa, semuanya di atas level 5. Jumlahnya rata-rata, dan yang tingkat tinggi cukup bagus. Ada dunia zombie untuk perbandingan. Jumlah kerangka di dunia ini sebenarnya tidak ada. Namun sekelompok profesional tingkat tinggi ditambahkan ke timnya. Biasanya, level 15 adalah level yang sangat tinggi. Level ini dianggap sebagai kelompok bajak laut yang besar di antara para bajak laut. Di kota Rentam, level ini dapat menggulingkan penguasa kota. Telah meningkat sebanyak 12 sekaligus, itu cukup bagus. Wu Heng membuat beberapa penyesuaian. Sebagian besar dari mereka terus ditempatkan di pelabuhan dan beberapa titik patroli dan penjagaan. Sisanya akan mengikuti tim asosiasi dan terus bertanggung jawab atas pekerjaan patroli. Perkuat keamanan di pulau itu. Setelah menyelesaikan statistik, Wu Heng kembali dengan kereta. Dekat sekali dengan tempat tinggal. Suara bising terdengar dari kejauhan. Saya menyingkirkan tirai dan melihat keluar, hanya melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan kediaman. Wu Heng sedikit mengernyit, lepaskan Xiao Xiao dan pergi ke depan untuk memeriksa situasi. Tak lama kemudian, Xiao Xiao terbang kembali dan berkata, "Paman, sepertinya hanya ada pengusaha di sana. Tidak ada bahaya. Mereka semua sedang membicarakanmu untuk menjadi pemilik pulau." Pedagang. Dia membuka tirai lagi dan melihat ke depan. Di ujung paling luar terdapat beberapa pengawal kelompok pedagang, dan di bagian dalam, dekat gerbang rumah besar, terdapat para manajer atau perwakilan kelompok pedagang yang mengenakan jubah brokat. Wu Heng turun dari kereta dan berjalan maju. Lihat Wu Heng kembali. Semua orang berkumpul. "Tuan Pulau, selamat. Tuan Wu Heng, saya harap Anda akan menjaga kelompok pedagang ini dengan baik di masa depan." "Ya, ketika Lady Sanela mengusulkan untuk mencalonkan Anda, kami sangat setuju. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Anda." Sanjungan datang dari segala arah. Beberapa bahkan mengatakan bahwa putri mereka cantik dan mereka ingin memperkenalkannya kepada Wu Heng. Ada berbagai macam diskusi, yang masing-masing lebih hidup daripada sebelumnya. Wu Heng mendorong pintu dan berkata, "Semuanya, ayo kita bicara di dalam. Tidak ada gunanya berdiri di luar dan bicara." Semua orang bergegas ke halaman. Dengan hati-hati berjalanlah melewati barisan kerangka di halaman dan masuk ke dalam gedung. Perabotan di aula sudah hampir dirapikan, dan aku kembali untuk menjemput Mini untuk pergi ke istana bersama. Mini menemukan beberapa kursi dan membagikannya kepada semua orang. Duduk bersama. Saat itu, para wakil serikat pedagang yang telah menandatangani nominasi dengan Sanara duduk dekat di depan, masing-masing dengan kepala tegak dan dada membusung, wajah mereka memerah. Sisanya yang tidak berpartisipasi duduk sedikit lebih ke belakang. Setelah beberapa basa-basi, Wu Heng berkata, "Apa yang saya janjikan kepada Nyonya Sanela tentu akan efektif. Pembangunan Treasure Island di masa mendatang juga membutuhkan bantuan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan jalur pelayaran dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi semua orang." Mendengar Wu Heng mengatakan ini, semua perwakilan menunjukkan kegembiraan. Ketika mereka menandatangani surat rekomendasi, isinya lebih untuk memberi muka pada Sanara, dan mereka tidak benar-benar percaya bahwa seorang wakil Diaken bisa langsung menjadi pemilik pulau.
Sekarang setelah ia benar-benar menjabat, kita tentu berharap ia dapat memenuhi janjinya dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Seseorang langsung berkata dari belakang, ketika Nyonya Sanara mengusulkan ini, kamar dagang kami tidak hadir dan tidak mendukung pemilik pulau. Kali ini, kami bersedia menyediakan 2 kapal perang besar untuk membantu pengembangan pulau tersebut. Kami juga membawa hadiah untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Wu Heng atas pelantikannya sebagai penguasa pulau. Semua orang mulai berbicara, satu persatu. Wu Heng mengucapkan terima kasih kepada mereka satu persatu dan sangat sopan. Seluruh pulau memiliki populasi kecil, dan setelah pertempuran, jumlah penduduknya bahkan lebih sedikit lagi. Bisakah itu dipulihkan nanti? Seperti halnya situasi dan reputasi Treasure Island, orang-orang ini masih dibutuhkan untuk menyampaikannya melalui karavan. Tetap perlu menjaga hubungan dan sikap bersahabat satu sama lain. Wu Heng meminta Mini untuk menuliskan nama-nama kamar dagang orang-orang yang akan datang. Lalu dia menyuruh semua orang pergi. Tunggu sampai semua orang dari kamar dagang pergi. Wu Heng dan Mini menegaskan kembali situasi di ruangan sebelum membawa sekelompok besar kerangka dan 4 kendaraan lapis baja. Pergilah ke rumah bangsawan. Setelah secara resmi mengambil alih pertahanan istana, deretan kerangka bersenjata senapan memanjat tembok kota. Kendaraan lapis baja itu diparkir di ruang terbuka halaman. Tempat itu luas dan tidak perlu memenuhi kebun buah dan hamparan bunga mini. Tempat ini mengingatkan Wu Heng pada penjara yang ditempati di dunia zombie. Seperti kota kecil, dengan fasilitas interior lengkap dan pertahanan kuat. Bahkan jika lebih banyak bajak laut menyerang, saya khawatir mereka tidak akan dapat mendekati tembok kota. Guru, di ruangan manakah kerangka-kerangka alkimia ini harus ditempatkan? Bab 478 Keong Monster Air. Mini berlari dan bertanya dengan wajah gembira. Dapat dilihat bahwa saya cukup puas. Bangunan ini memiliki 6 lantai, dan setiap lantai memiliki beberapa ruangan. Wu Heng memilih lantai 4, sementara Mini dan Envier memilih lantai 3. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kita tempatkan saja alkemis dan ahlinya di lantai 5. Kalau tidak, mereka akan kesulitan naik turun tangga. Sebenarnya tidak banyak persyaratan khusus tentang cara menyusun rangka tersebut. Itu terutama tergantung pada apakah orang tersebut nyaman untuk bergerak. Kalau kita bangun di lantai 6, berarti kita harus naik 1 lantai lagi, nanti akan merepotkan. Di mana kurcaci yang membuat bom itu? Lanjut Mini, kerdil. Lalu, Wu Heng melihat ke bawah. Matanya tertuju pada skeleton bomber yang terbungkus jubah kulit, seorang alkemis yang pandai membuat guntur alkimia. Dia berubah dari kurcaci, jadi dia cukup pendek. Bukankah ada kamar di luar untuk penjaga? Kita siapkan 1 untuknya dan gunakan sebagai laboratorium. Guntur bergemuruh masih menimbulkan bahaya tertentu. Lebih baik menatanya di luar. Oke, Mini setuju. Biarkan kerangka bom menunggu di pintu terlebih dahulu, dan bawa kerangka lainnya ke lantai 5. Pada saat yang sama, keluarkan beberapa peralatan dan bahan dan mulailah mendekorasi ruangan. Setelah ruangan untuk beberapa kerangka khusus diatur, Mini terus memberikan tugas kepada kerangka yang tersisa, dan seluruh istana berangsur-angsur menjadi hidup. Beberapa kerangka memanjat ke atap untuk memasang panel surya, kerangka di dinding menggantungkan tali untuk membersihkan dinding, dan kerangka di bawah mulai membersihkan sampah halaman dan memindahkan barang. Terlihat sangat sibuk. Wu Heng juga ikut serta sebentar, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membantu banyak, dia kembali ke kamarnya. Buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie. Sisi lainnya, saat keluar gerbang, tempat itu masih kantor manajer. Kepingan salju mulai berjatuhan di luar jendela lagi. Itu tidak besar, tetapi mengubah jalan yang sebelumnya bersih menjadi area putih lagi. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan menelepon Li Yahong. Tak lama kemudian, Li Yahong yang mengenakan jaket panjang hitam, dan Qi Hancai yang mengenakan jaket pendek putih dan celana jeans, berjalan mendekat satu demi satu. Yang mulia,
Qi Hancai tersenyum. Kapan kamu datang? Wu Heng bertanya sambil mengangguk. Saya datang ke sini dengan kereta kemarin. Datang. Kami memasuki ruangan bersama-sama dan mencari tempat duduk. Wu Heng bertanya pada Qi Hancai, apakah semuanya baik-baik saja di sana? Sekarang kedua wanita itu masing-masing mengelola tempat yang berbeda. Li Yahong berasal dari kota Xinfu, yang merupakan kota asal mereka. Itulah fondasinya. Qi Hancai bertanggung jawab atas kota Anhui, kota sementara pertama yang didudukinya. Tidak apa-apa. Aku sudah mengatur semua tugas saat aku datang ke sini, kata Qi Hancai, lalu menambahkan, awalnya kami berencana pergi ke kota berikutnya dan mendirikan titik pertukaran, tapi salju turun lagi. Pendirian titik pertukaran berikutnya telah diputuskan beberapa waktu lalu. Namun di sini di utara, salju sering turun di musim dingin. Rencana tersebut tertunda hingga sekarang. Dan karena insiden di Pulau Harta Karun, Wu Heng tidak punya waktu untuk pergi ke lokasi berikutnya. Jangan khawatir, kata Wu Heng. Qi Hancai mengangguk. Wu Heng menatap Li Yahong lagi, apakah ada masalah di sini? Li Yahong berkata, tidak masalah. Kami sudah bertanya-tanya di pangkalan. Bahasa asing lainnya relatif jarang dan tidak banyak orang yang menguasainya. Kita lihat saja nanti apakah bisa merekrut dari luar. Beberapa negara kecil atau bahasa yang tidak populer sebenarnya tidak begitu penting. Lagi pula, jika Anda menginginkan suatu teknologi atau peralatan canggih, Anda akan menemukannya di negara-negara besar dan kuat. Di tempat-tempat kecil, bahkan bahasanya tidak populer, apalagi seberapa majunya bahasa tersebut. Paling banter itu adalah pertukaran emas. Tentu saja, emas sama pentingnya. Setelah Wu Heng mendengar ini, melihat mereka berdua baik-baik saja, dia melanjutkan, saya perlu Anda mengumpulkan beberapa barang dan mengatur semuanya sesegera mungkin. Kedua gadis itu menatapnya dengan serius dengan ekspresi serius. Wu Heng melanjutkan, pertama, ada kendaraan teknik, seperti forklift, ekskavator, dan sejenisnya. Ada banyak jenis kendaraan, dan semuanya bisa dikoleksi. Ketika saatnya tiba, kita bisa menyusun beberapa kerangka untuk mempelajari cara menggunakannya. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah mencari orang-orang di pangkalan yang mengerti teknik konstruksi, dan biarkan mereka melatih para ahli serta mempelajari pengetahuan terkait. Kami juga akan memeriksa pabrik batu bata dan semen di sekitar kota untuk melihat apakah ada cara untuk melanjutkan produksi. Mendengar kata-kata Wu Heng, keduanya tercengang. Jelas ini semacam proyek konstruksi. Mereka saling memandang, tidak mengajukan pertanyaan lain lagi, dan mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu saya akan memberi perintah. Saya juga akan memberitahu orang-orang di sana untuk mengambil kendaraan-kendaraan ini. Setelah kami selesai membicarakannya, keduanya berencana untuk pergi. Wu Heng mengangkat alisnya sedikit ke arah Li Yahong. Yang terakhir tersipu, dan ketika Qi Hancai meninggalkan ruangan, dia menghampiri dan berkata, aku sudah berjanji pada Suster Hancai bahwa aku akan belajar tata rias darinya malam ini. Aku akan menemanimu lain kali. Sambil berkata demikian, dia mencium pipinya. Baru saja keluar, sambil mengobrol dengan Qi Hancai, aku berjalan turun ke bawah. Kapan mereka berdua menjadi begitu baik satu sama lain? Saat senja, Wu Heng kembali ke Treasure Island Manor. Turun dari lantai atas, Minnie menemui Enfield dan menjelaskan pembagian kamar masing-masing. Melihat Wu Heng turun, dia langsung tersenyum dan berkata, Tuan, makan malam sudah siap. Baiklah, lain kali kau tak perlu menungguku kalau aku tak datang. Wu Heng merangkul bahu Minnie dan berjalan menuju restoran. Hari ini adalah makan pertama kami sejak pindah. Kamu pasti akan makan bersama kami, kata Minnie sambil tersenyum. Itu benar. Datanglah ke restoran bersama. Meja makan panjang dan sempit memiliki total 12 kursi. Mereka bertiga duduk di satu sisi. Meskipun makanannya lebih banyak dari biasanya, rasanya masih agak kurang saat dihidangkan di meja makan. Makan sebentar. Wu Heng menatap underwear,
apakah ada masalah di balai kota? Tidak masalah. Semua orang bekerja sama. Envier mendongak. Jika ada yang menindasmu, ingatlah untuk memberitahuku. Envier tersenyum dan berkata, dengan tuan kita di sini, tidak ada yang berani menindas kita. Duduk di meja makan, Wu Heng memandang Underweyer. Weyer, apakah semuanya baik-baik saja di balai kota? Tidak apa-apa. Semua orang bekerja sama. Tidak apa-apa. Envier mendongak. Baiklah, bagus. Kalau ada yang menyusahkanmu, beritahu aku, kata Wu Heng. Baik, guru. Envier tersenyum. Mini juga berkata, Tuan, Suster Weyer baru saja bilang kalau tempat tidur di kamar Anda sangat besar. Saya ingin mencobanya untuk melihat apakah nyaman. Wu Heng menatap Enfiel yang mencubit Mini yang sedang berbicara omong kosong. Namun, ia tidak menyangkalnya. Ia menundukkan kepala untuk menyesap sup dan berbisik genit, tidak apa-apa, Tuan. Kalau begitu, mari kita rayakan kepindahan kita ke rumah baru bersama malam ini. Oke, teriak Mini gembira. Setelah makan malam, mereka bertiga pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih bersama. Setelah selesai, mandi dan pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng terbangun dari tidurnya. Ketika aku membuka mataku, aku melihat Envier duduk di samping tempat tidur, sudah berpakaian. Punggungnya putih mulus dan ekor rubahnya berbulu halus. Sambil mengulurkan tangan dan membelai ekor lembut itu, Envier menoleh dan mengamati, Tuan, apakah aku membangunkanmu? Tidak, sekarang waktunya bangun. Envier melirik Mini yang sedang tidur, lalu mencondongkan tubuhnya lagi, menjulurkan lidah merahnya yang lembut dan mendorongnya. Wu Heng memeluk orang lain dan dengan lembut membelai pinggang dan pinggulnya yang mulus. Setelah berpelukan sebentar, Mini menguap dan membuka matanya. Envier duduk lagi dan mendesak Mini untuk bangun dan menyiapkan sarapan. Setelah makan malam, Mini memandang Wu Heng, yang telah mengenakan baju besinya, dan bertanya, Tuan, apakah Anda juga akan keluar hari ini? Baiklah, serahkan rumah aslinya dan kami tidak akan kembali. Awalnya, rumah besar itu disewa dari Snake Emblem Group. Sekarang tidak diperlukan lagi, sebaiknya dikembalikan langsung. Ngomong-ngomong, saya juga akan menyelesaikan komisi yang sebelumnya diberikan kepada konsorsium Lambang Ular. Oh, baiklah kalau begitu. Setelah berkemas, Wu Heng dan Enfiel pergi keluar bersama. Setelah tiba di area pusat, Enfier berjalan ke balai kota, sementara Wu Heng memasuki grup Lambang Ular. Di dalam ruang VIP, pintu terbuka dan seorang pria berjas ungu berjalan mendekat sambil tersenyum. Ia melirik Wu Heng di ruangan itu dan membungkuk, saya Rosten, ketua konsorsium Lambang Ular yang bertugas di Pulau Harta Karun. Saya merasa terhormat bertemu dengan kepala pulau. Kepala daerah Treasure Island. Wu Heng juga meliriknya. Dia tinggi dan kurus, dengan alis terangkat dan mata sipit. Tampaknya orang yang cukup cerdik. Wu Heng pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tentu saja dia tidak ada di sana untuk menyambutnya, melainkan untuk menyambut beberapa pengusaha di pulau itu. Setelah meliriknya, ia mengeluarkan emblem itu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Saya di sini untuk menyelesaikan rumah yang saya sewa sebelumnya dan komisi yang saya bayarkan. Lihat apakah semuanya sudah siap. Oke. Pria itu mengambil emblem itu, membuka pintu, dan menyerahkannya langsung kepada staf di luar. Dia duduk kembali. Dia berkata, saya telah berencana untuk mengunjungi Anda dengan membawa hadiah selama 2 hari ini, tetapi saya terlalu sibuk dengan pekerjaan di sini dan tidak punya waktu. Setelah tahun baru, konsorsium juga berencana memperluas bisnisnya dan meningkatkan volume perdagangan di perairan sekitarnya. Kalau itu terjadi, saya harus merepotkan pemilik pulau dengan urusan lahannya. Wu Heng mendengarkan pihak lain sejenak, lalu berkata dengan tenang, balai kota akan memiliki rencana terpadu saat itu. Selama mengikuti prosedur, tidak akan ada masalah. Pria itu berhenti sejenak dan melanjutkan, pengembangan konsorsium ini juga didasarkan pada kerja sama multi aspek.
Kami berencana mengambil 5% dari keuntungan lokal dan memberikannya kepada Island Lords Mansion sebagai dana pembangunan pulau. Sekarang mereka memberikan uang secara langsung. Wu Heng mengerti arti dari ini. Penting untuk membangun hubungan baik dan mengikat konsorsium lokal dengan Anda. Tidak perlu, bekerja samalah secara normal jika diperlukan, lanjut Wu Heng. Lelaki itu mengangkat alisnya sedikit, seolah tak menyangka bahwa meski ia menawarkan uang, pihak lawan tetap menolaknya. Saya melirik pihak lain dan bertanya-tanya apakah itu sudah melewati beberapa saluran. Saya tahu tentang konsorsium dan mereka membatasi jumlah mayat yang dapat dikumpulkan. Seharusnya tidak begitu, tidak mungkin bisa keluar. Ketika saya tengah memikirkan hal itu, terdengar ketukan di pintu. 3 peti mati dibawa dan diletakkan di tanah. Buka, kata pria itu. Peti mati itu dibuka satu demi satu, memperlihatkan jasad di dalamnya. Pria itu melihat catatan dan berkata, 3 mayat, 2 pandai besi level 12, dan 1 perajin level 13. Wu Heng tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap tempat ini. Dia telah membunuh begitu banyak bajak laut, tetapi dia masih memiliki mayat setingkat ini. Bangun semuanya dan selesaikan saldo, kata Wu Heng langsung. Peti mati itu ditutup kembali, dan Wu Heng memasukkan semuanya ke dalam cincin luar angkasa. Staf menyelesaikan pembayaran terakhir di samping, dan penanggung jawab melanjutkan, Tuan Pulau, Tuan, Anda dapat mengisi komisi baru. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mengambil mayat yang Anda inginkan. Tidak, itu tidak perlu lagi, kata Wu Heng langsung. Belum lagi kerjasama kedua belah pihak tidak terlalu mulus. Terlebih lagi, saya sekarang adalah pembawa bendera asosiasi, dan saya memiliki identitas tertentu. Datang ke konsorsium untuk membeli mayat bukanlah perilaku rasional. Sekalipun Anda pernah melakukannya sebelumnya, Anda tidak dapat meneruskannya sekarang. Tentu saja, jenazah masih perlu dikumpulkan, tetapi akan dikumpulkan melalui Lopez City. Saya mendengar Wu Heng menolak lagi. Lelaki itu cepat-cepat berkata, Tuan Pulau, dulu bajak laut merajalela di laut, dan banyak barang memang sulit dikirim. Wu Heng melirik orang lain dan tampaknya dia tahu tentang mayat tingkat tinggi. Ketika dibutuhkan, kami akan terus bekerja sama. Ekspresi santai di wajah pria itu menghilang. Ia mencoba melanjutkan bicaranya beberapa kali, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya bisa menutup mulutku dan tidak berkata apa-apa lagi. Staf yang bertugas menghitung di samping juga ikut menghitung harganya. Wu Heng membayar sisanya. Keluar dari ruangan, pria itu mengikutinya dan berkata, Tuan Pulau, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Anda bisa datang langsung. Cai Yuan bersedia melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Wu Heng terus berjalan keluar tanpa menjawab. Tepat saat saya melewati papan pengumuman itu, saya melihat banyak orang berkumpul di depannya, tampaknya tengah melihat sesuatu. Mengikuti tatapannya, dia melirik sekilas. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit. Item langka, keong monster air, memberikan efek. Ia dapat mengembun menjadi hiu laut, yang terdiri dari elemen air dan menyerbu target, menyebabkan gigitan dan kerusakan racun air. Sebagai gantinya, ia memberikan 2 botol ramuan yang mengubah bentuk fisik. Lokasi pertukaran, Kerajaan Yeko, Kota Neitalei. Bab 479 Kepala Hilang. Cara pertukaran yang begitu familiar. Wu Heng melirik sekeliling dan berjalan keluar tanpa berhenti. Lelaki itu berdiri di depan pintu, sikapnya masih penuh hormat, selamat datang kembali lain kali. Wu Heng mengangguk. Dia memanggil kereta di pintu dan langsung kembali ke istana. Dalam perjalanan, Glenda terbang kembali. Langsung masuk ke tubuh. Layar bersama muncul, dan saya mengonfirmasi ulang komisi yang baru saja saya lihat. Format dan ramuan yang perlu dipertukarkan sama seperti terakhir kali saya melihatnya, jadi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa semuanya diposting oleh orang yang sama. Terakhir kali, saya menukar ramuan itu dengan tongkat
yang dapat menghilangkan beberapa efek negatif seperti stres mental dan hipnosis dengan cara mencambuk tubuh. Itu memainkan peran ketika kami berada di desa bajak laut, dan itu juga memainkan peran tertentu ketika kami menyelamatkan Milison nanti. Efeknya masih bagus. Kali ini juga sesuatu yang aneh. Kedengarannya cukup bagus juga. Kereta itu berhenti di gerbang istana. Kerangka penjaga membuka pintu dan Wu Heng langsung masuk. Setelah menyapa Mini yang sedang menyiangi, dia mengenakan topi kondektur kereta di tempat yang luas. Peluit berbunyi dan kereta hantu berhenti di depan kami. Wu Heng menaiki kereta dan mengisi kota Neitalei pada rencana perjalanan. Peluit berbunyi lagi, dan kereta menghilang dalam kehampaan. Sekarang hampir tengah hari. Kereta api muncul di luar kota Innertail. Wu Heng turun dari mobil, mengenakan jubahnya, dan langsung masuk ke kota. Situasi politik kerajaan Yeko dapat dilihat dari sini. Ketika dia pertama kali datang, seluruh kota sangat ramai, jalan-jalan penuh dengan pejalan kaki, dan Anda dapat melihat orang-orang dari ras lain. Namun sekarang, jalanan tampak agak sepi. Ada perasaan serius dan berat yang tak dapat dijelaskan di udara. Setelah memasuki kota, langsung pergi ke Snake Emblem Konsortium di ruang bawah tanah bar. Tidak banyak orang di dalam. Wu Heng melirik papan pengumuman dan menemukan komisi yang sama. Baru saja mencabutnya. Sambil berjalan ke konter, dia berkata, "Saya akan menerima komisi ini." Staf itu melirik permintaan itu dan berkata, "Tuan, Anda harus mengirimkan ramuannya terlebih dahulu. Kami akan meminta seorang alkemis profesional untuk memeriksanya." Wu Heng mengeluarkan obat dan menyerahkannya langsung ke pihak lain. "Tuan, mohon tunggu sebentar." Wu Heng mengangguk dan menunggu tidak jauh. Tak lama kemudian, staf itu kembali dan berkata, "Pak, ini barang yang ada di komisi. Silakan periksa." Sambil berbicara dia menyerahkan sebuah kotak brokat. Tutup kotak itu terbuka, menampakkan keong halus seukuran telapak tangan. Keong monster air. Kategori, barang aneh. Efek, meniup cangkang kerang akan memadatkan hiu air. Di lingkungan non-akuatik, hiu air akan menabrak target, menyebabkan kerusakan akibat benturan. Di lingkungan akuatik, efeknya akan bertahan hingga 30 menit, terus-menerus menyerang target. Efek samping, rasa lapar dan haus yang hebat. Deskripsi, artefak yang terjadi secara alami, seringkali memiliki efek yang terkait dengan lingkungan tempat ia diciptakan. Wu Heng mengangkat alisnya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Seperti, Jade Sentabel, ini adalah keajaiban alam, yaitu keajaiban yang terbentuk oleh alam. Keajaiban alam umumnya tidak memiliki efek samping yang serius. Efek samping dari barang aneh ini adalah rasa lapar yang sangat hebat. Itu sebenarnya bukan efek samping. Siapkan saja lebih banyak makanan dan minuman dan masalahnya akan terpecahkan. Dampak yang ditimbulkan juga lebih komprehensif daripada apa yang diperkenalkan dalam komisi. Setelah meniup keong dan mengembun menjadi hiu elemen air, dapat dibagi menjadi dua adegan. Yang satu adalah lingkungan non-air, yang seharusnya merujuk ke daratan, tempat hiu elemen air menyerang target. Di lingkungan air, ia dapat menyerang target terus-menerus selama 30 menit. Dan di luar Treasure Island ada lautan. Benar-benar dapat digunakan. Tidak masalah, kata Wu Heng. Staf itu tersenyum dan memberi hormat, lalu kembali ke meja depan. Tepat saat Wu Heng hendak bangkit dan pergi, sesosok tubuh menghalangi jalannya. Dia juga mengenakan jubah, dan rambut emasnya terlihat samar-samar. "Pak, saya yang memberi perintah itu. Kali ini saya ingin kita ngobrol baik-baik." Terdengar suara perempuan yang dingin dari dalam. Itu adalah orang yang sama yang berbicara kepadanya setelah transaksi terakhir. "Baiklah, di mana kita akan bicara?" kata Wu Heng. "Kamarnya sudah dipesan. Silakan ke sini." Wanita itu memimpin jalan dan mereka masuk ke sebuah ruangan bersama. Di dalam ruangan, ini adalah ruang VIP konsorsium. Karena merupakan ruang bawah tanah, beberapa batu lampu ditempatkan di ruangan tersebut sebagai sumber cahaya.
Wanita itu melirik. Dia melepas tudungnya, memperlihatkan rambut pirang panjangnya dan mata safirnya. Wu Heng agak terkejut dengan tindakan pihak lain, tetapi dia masih memperhatikannya dengan saksama. Dia memiliki fitur wajah yang halus, kulit yang cerah, dan mata biru yang cerah dan jernih. Meskipun berpakaian seperti tentara bayaran, dia jelas bukan tentara bayaran. Dia lebih terlihat seperti seorang wanita muda manja dari keluarga kaya. Dia tidak terlalu tua, hanya sekitar 18 atau 19 tahun di antara manusia. Tuan, maukah Anda melepas tudung Anda? Saya bersedia menunjukkan wajah saya, kata wanita itu dengan nada tidak puas. Wu Heng berkata dengan tenang, mari kita bicarakan masalah ini. Wanita itu tersedak dan berkata langsung, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi apoteker saya. Gajinya akan setara dengan gaji apoteker papan atas. Saya bisa menyediakan harta atau wanita. Kau ingin aku membantumu membuat ramuan untuk mengubah fisikmu. Wanita itu tidak menyangkalnya. Ya, kamu bisa tentukan syaratnya. Wu Heng menatap orang lain lagi, dan berbicara dengan nada yang sangat arogan. Tampaknya gadis kecil itu berasal dari keluarga baik-baik dan berbicara dengan percaya diri. Kamu juga harus tahu kalau ramuan ini sangat sulit dibuat. Butuh waktu lama untuk memurnikan 2 botol. Wanita itu menekankan, saya akan mengumpulkan bahan-bahannya untukmu, dan kamu hanya perlu membuat ramuannya setiap hari. Tidak perlu. Jika aku bisa memperbaikinya lain kali, aku bisa terus menjualnya kepadamu, kata Wu Heng langsung. Wanita itu tampak serius dan melirik orang itu. Aku bisa memberimu perlindungan yang aman. Kau tak perlu bersembunyi di balik jubah hitammu. Ini seperti memperlakukan diri Anda sebagai seorang penjahat yang dicari. Nada bicara Wu Heng tetap tenang, ada lagi. Kalau tidak, sampai jumpa lain kali. Ekspresi wanita itu berubah dengan cepat, dan dia bahkan menyentuh senjata di pinggangnya 2 kali. Namun kemudian mengambilnya kembali. Melihat pihak lain sudah berjalan ke pintu. Matanya bergerak cepat saat dia berkata, Tuan, apakah Anda dari Treasure Island? Wu Heng berbalik dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, saya ingin mendengar dari sudut mana Anda ingin meyakinkan saya. Ada perubahan di Pulau Harta Karun. Asosiasi telah melenyapkan banyak bajak laut. Seluruh Laut Zamrud akan menandai dimulainya era pelayaran. Maukah kau menetap di Pulau Harta Karun? Aku bisa memberimu kapal pribadi, rumah, dan uang saku, asalkan kau berjanji akan terus memberiku 2 botol ramuan dalam 5 hari. Wanita itu berbicara cepat. Kau pikir aku kekurangan uang? Tapi siapa yang akan mengeluh karena punya sedikit uang? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku bisa berusaha membuat ramuan itu dan memberikannya kepadamu dalam waktu 5 hari, tetapi selain barang langka itu sebagai gantinya, aku juga butuh imbalan karena mempercepat pengerjaan. Kamu bilang, aku belum tahu apa yang kau butuhkan saat ini. Anggap saja itu janjimu padaku. Kalau dipikir-pikir, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Mata wanita itu bergerak cepat. Ya, tapi berikan saja beberapa harta dan properti. Kau tidak bisa memintaku melakukan apapun, atau melakukan apapun yang akan merugikan orang lain. Saya setuju. Saya akan tetap di sini dalam 5 hari. Bagus. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar ruangan. Wanita itu juga mengenakan kerudungnya dan pergi bersama mereka. Setelah meninggalkan kota, Wu Heng menemukan tempat terpencil di alam liar, menaiki kereta, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Saat makan malam, Pilipa juga datang ke rumah bangsawan itu dan melihat halaman dan bangunan-bangunan yang luas. Menunjukkan kegembiraan yang berlebihan, dia berlari mengelilingi halaman dan aula beberapa kali. Burung beo berbulu hijau itu mendarat di samping, menutupi wajahnya dengan sayapnya dan mengubur dirinya di celah sofa. Sambil makan, Pilipa bertanya, Wu Heng, apakah kamu memberiku pekerjaan? Wu Heng berpikir sejenak dan mengeluarkan 3 akta kapal dari cincin antariksanya. Sebuah kelompok pedagang telah mengirimkan 3 kapal yang berlabuh di pelabuhan.
Tugas kalian adalah memeriksa dan memodifikasinya, lalu menggunakannya sebagai kapal perang kita terlebih dahulu. Philippa menjilati minyak dari jari-jarinya, mengambil akta kapal, dan melihatnya. Wah, semuanya kapal perang besar. Apa karavan yang memberikannya padamu? Sebagai pemilik pulau, kau menghasilkan uang lebih cepat daripada bajak laut. Jangan menjadi bajak laut sepanjang waktu. Ah, aku mengerti. Philippa langsung setuju, lalu berkata, bagaimana dengan krunya? Haruskah aku merekrut mereka, atau kau? Tidak perlu merekrut untuk saat ini. Kita bisa menggunakan kerangka sebagai pelaut nanti, kata Wu Heng. Kerangka yang diubah di sini semuanya adalah bajak laut di masa hidup mereka. Tidak ada masalah dalam mengendalikan kapal. Skeleton, tak apa. Kalau begitu, berikan aku alat bicara lain seperti milikmu, dan beberapa senjata api, dan aku akan pergi ke laut untuk melawan bajak laut. Philippa menyimpan akta kapal. Baiklah, lihatlah perahunya dulu, baru aku akan memasangnya untukmu. Bagus. Setelah makan malam, Philippa tinggal sampai 1 jam kemudian. Kamu mau menginap di sini? Masih banyak kamar di sini, kata Wu Heng kepada Philippa. Philippa melirik kedua pelayan di sampingnya dan berkata, tidak, aku tidak memberitahu Millicent sebelumnya. Dia pasti cemas kalau aku tidak kembali. Aku akan melakukannya lain kali. Wu Heng tidak banyak bicara dan menyiapkan 2 kerangka untuknya. Kirim dia pulang. Kemudian dia membawa kedua pembantunya ke atas untuk mandi. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Hari kedua, pagi, Wu Heng berada di ruang belajar, mengamati keseluruhan rencana Treasure Island. Gambar-gambar tersebut diperoleh dari balai kota dan merupakan fotokopi. Meskipun Occam seorang bajak laut, dia tahu pentingnya mengembangkan wilayahnya. Rencananya dirancang dengan jelas. Seluruh pulau dibagi menjadi area yang sangat rinci. Ini termasuk pembangunan pelabuhan baru, jalan komersial, dan kawasan pemukiman. Tampaknya perencanaannya cukup bagus. Menonton. Ledakan gelombang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Suara Minnie juga terdengar. Guru, Diaken Asosiasi, Sheila Rose, ada di sini. Apakah Sheila Rose akan datang? Biarkan dia masuk. Pintu terbuka, dan Sheila Gui, mengenakan baju besi perak dan memegang gagang pedang dengan satu tangan, langsung masuk. Kamu benar-benar tahu cara menikmati hidup, tinggal di rumah yang bagus, kata Sheila. Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum, semuanya dibangun oleh bajak laut, jadi saya mengambilnya untuk ditinggali. Sheila Gui duduk dan merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Kenapa di sini dingin sekali? Alat peraga apa? Kurasa aula ini juga sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi kediaman Wu Heng dan juga pertama kalinya dia merasakan AC. AC, kalau lain kali panas, kemarilah dan dinginkan. Baiklah, kita bicarakan nanti. Sheila Gui melanjutkan menjelaskan tujuan kunjungannya. Seseorang meninggal di Jalan Laitos. Seorang manajer armada kamar dagang ditemukan tewas di kamarnya. Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidiki, tetapi sejauh ini belum ada kemajuan. Saya ingin Anda melihat situasinya. Kamu ingin bertanya tentang mayat. Kepala badannya sudah hilang, bagaimana kamu masih bisa bertanya? Itu tidak mungkin ditanyakan. Kepalanya sudah hilang. Bagaimana kau tahu siapa yang meninggal? Nyonyanya tahu ada tanda lahir di pantatnya, yang pada dasarnya mengonfirmasi identitas almarhum. Bab 480 bantu aku. Diidentifikasi dari pantatnya. Ini memang metode yang langka. Wu Heng melanjutkan, apakah kau bertanya pada nyonya itu apakah dia punya kecurigaan atau musuh akhir-akhir ini? Kami sudah bertanya-tanya, dan kami tahu almarhum pergi ke pulau itu untuk menemui wanita simpanan ini, tapi kami tidak tahu banyak. Kami juga sudah menanyai para penjaga dan pelayan, tapi kami belum menemukan bukti yang jelas. Sheila Gui meliriknya, jadi, aku di sini untuk bertanya kepadamu, wahai ahli nujum sejati, apakah ada yang bisa kau lakukan? Memecahkan kasus di dunia ini sebenarnya cukup sulit.
Tidak ada pengawasan, sidik jari tidak dapat diambil, dan tidak ada cukup tenaga kerja dan sumber daya keuangan untuk menyelidiki. Mungkin ada beberapa alat peraga atau keanehan yang dapat membantu penyelidikan, tetapi jumlahnya relatif sedikit. Jika tidak ada arah dan target yang jelas dalam beberapa hari, akan sulit menangkap orang tersebut. Wu Heng membalas tatapan orang itu. Ada pandangan penuh harap di mata gadis peri pirang itu. Mungkin ini adalah kasus pertamanya sebagai diaken, jadi dia menanganinya dengan lebih serius. Memiliki, benarkah? Mata si Lagui berbinar. Pembunuh, apakah kau meninggalkan barang? Tanya Wu Heng. Si Lagui mengerutkan kening. Pembunuhan, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tertinggal? Apapun, bahkan jika itu dari si pembunuh. Si Lagui berpikir sejenak dan mengeluarkan setengah batang dupa dari cincin luar angkasanya. Apakah ini akan berhasil? Menyalakan dupa dapat menyeimbangkan bau di ruangan dan menutupi bau darah. Hanya ujung dupa saja yang dibiarkan menyala. Kalau ditunda lebih lama lagi, saya khawatir dupanya akan habis terbakar. Aku juga tidak yakin. Mari kita lihat apakah berhasil. Ikut aku. Wu Heng berdiri dan berjalan keluar ruangan. Bawa Sheila ke atas bersamamu. Buka ruangan. Di dalam ruangan, Nabi Kerangka duduk di kursi. Saat keduanya masuk, ia sedikit menoleh. Si Lagui mengerutkan kening. Perhatikan dengan saksama bentuk kerangka untuk menentukan identitasnya. Selalu terasa familiar, tetapi tidak begitu yakin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya si Lagui dengan suara rendah dari belakang. Datang. Sheila mendekat. Wu Heng menyerahkan sepotong kecil dupa kepada Nabi Kerangka, bantu dia mencari tahu siapa pemilik dupa ini dan apakah dia terlibat dalam kasus pembunuhan. Nabi Kerangka meletakkan dupa yang menyala di atas meja dengan satu tangan dan meraih lengan si Lagui dengan tangan lainnya. Ekspresi yang terakhir membeku. Tepat saat dia hendak bertanya pada Wu Heng, pupil matanya tiba-tiba menjadi kosong. Rasanya seperti saya membuka mata dan memasuki mimpi. Setelah beberapa saat, Nabi Kerangka melepaskan lengannya. Pupil mata si Lagui kembali fokus, dan wajahnya penuh kejutan. Lihatlah kerangkanya. Saya juga tahu tubuh siapa ini. Setelah terkejut sesaat, dia kembali menatap Wu Heng. Aku menemukannya. Dia sedang makan di kedai. Dia sangat sombong. Aku akan menangkapnya dan memberitahumu saat aku kembali. Setelah mengatakan ini, dia bergegas keluar tanpa menunggu jawaban Wu Heng. Dia segera pergi bersama kedua anggota tim yang sedang mengawasi kendaraan lapis baja di halaman. Mini keluar dari dapur sambil membawa sepiring potongan buah di tangannya. Mengapa diaken itu pergi? Saya sedang menyelidiki kasus ini, jadi saya akan pergi sekarang. Oh, kalau begitu, makanlah, Tuan. Mini menyerahkan potongan buah itu kepadanya. Black Rose Nest Tavern, di ruang pribadi. Seorang pencuri berbaju kulit dan berkulit agak gelap sedang bersandar di jendela sambil melihat keluar. Sebuah ransel besar diletakkan di sudut dinding. Jika Anda menjulurkan kepala, Anda dapat melihat lokasi pelabuhan. Ada anggota asosiasi yang menanyakan identitas orang yang menaiki kapal. Treasure Island tidak lebih dari itu, sekumpulan sampah. Ucapnya dengan nada meremehkan, lalu duduk kembali di meja dan menyantap makanan yang tersedia di sana. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Ketika anggota asosiasi tiba, dia juga berdiri di antara kerumunan. Orang-orang itu hanya pergi untuk menanyai para pengawal dan pembantu saudagar itu dan tidak menghiraukannya sama sekali. Asal dia mendapat imbalan yang dijanjikan, dia bisa pergi dengan perahu. Saat itu, semua hal itu tidak ada hubungannya denganku. Sialan Imiro, sialan ahli nujum. Jika aku tahu itu semudah itu, aku tidak akan perlu mempersiapkannya selama ini. Dia bergumam sambil makan. Rumor tentang tempat ini begitu aneh sehingga dia tidak berani mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Kalau dipikir-pikir sekarang, kedengarannya agak konyol. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat di luar pintu.
Pria itu segera menjadi waspada dan berlari ke jendela. Bang gelombang. Pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka. Pria itu tidak mau repot-repot melihat lebih jauh, mengambil ranselnya dan melompat keluar jendela. Pada saat yang sama saat mendarat, beberapa tokoh dari seluruh penjuru bergegas mendekat. Tanpa menunggu dia berdiri tegak, dia didorong ke tanah dan semua senjata serta ranselnya diambil. Sheila berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Anggota tim di lantai bawah berteriak, "Kami sudah menangkap orangnya. Ada kepala di dalam ransel. Ikat dia dan bawa dia kembali." Anggota mengikat pria itu. Setelah Silagui dan anak buahnya keluar dari bar, mereka berjalan menuju asosiasi bersama-sama. "Diakon, kepala itu milik perwakilan kamar dagang itu. Aku bisa mengenalinya. Penangkapan ini terlalu cepat, hanya butuh waktu kurang dari setengah hari." Ya, deduksi Diakon Silagui memang akurat. Dia bahkan tahu dari mana pelarian itu berasal. Silagui duduk di kereta, mendengarkan diskusi beberapa orang. Sore harinya, Silagui datang lagi ke istana. Ia berkata, pria itu telah ditangkap. Menurut pengakuannya, suami selingkuhannya lah yang menyewanya untuk membunuh. Kini, suaminya juga telah ditangkap. Wu Heng tercengang. Itukah wanita simpanan yang memberikan informasi tentang tanda lahir di pantatnya? Ya, itu dia. Setelah perwakilan pengusaha ini datang ke pulau itu, selingkuhannya tidak pulang. Suaminya tidak tahan, jadi dia menyewa pembunuh bayaran, jelas Silagui. Dengarkan kasus selengkapnya. Wu Heng tidak tahu harus berkata apa. Cukup dramatis, dan terasa seperti adegan dalam film. Silagui mengangguk. Ia juga cukup terkejut ketika mendapat jawaban ini saat diinterogasi. Setelah banyak penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa pembunuhan itu disebabkan oleh keterikatan emosional. Setelah menjelaskan kasusnya, ekspresi Silagui menjadi lebih serius. Ia berkata, "Karena sekarang kau adalah penguasa pulau, pada dasarnya kau tidak akan terlibat dalam kasus seperti ini di masa mendatang. Aku ingin berdiskusi denganmu untuk menyerahkan tengkorak Nabi kepadaku agar aku dapat membantu asosiasi menangani beberapa kasus." Ketika Wu Heng mendengarnya mengatakan ini, alisnya sedikit terangkat. "Sekarang, aku hanya kerangka level 18. Itu juga sebuah harta karun. Namun, apa yang dikatakan Silagui sebenarnya tidak benar. Dari segi tingkat pemanfaatan, saya akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menangani kasus di masa mendatang, dan saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk menangani berbagai urusan di asosiasi. Namun, Wu Heng juga memiliki musuh-musuhnya sendiri. Ordo Rahasia, Sekte Hukuman Ilahi. Lagi pula, tengkorak Nabi tidak dapat diekspos keluar, jadi lebih baik dirahasiakan." Setelah berpikir sejenak dalam benaknya, dia berkata, "Aku merasa tidak enak badan. Tengkorak itu masih milikmu, pinjamkan saja pada kami." Silagui menatapnya dengan mata besar. "Setiap kali saya meminta seseorang melakukan sesuatu untuk saya selalu memasang wajah penuh harap. Dikombinasikan dengan penampilannya yang seperti bayi, dia cukup mematikan. Jangan khawatir, aku akan menganalisisnya untukmu." Wu Heng merapal mantra, mengisi kembali cangkir yang telah ia minum dengan teh, lalu berkata, "Pernahkah kau memperhatikan bahwa kasus-kasus akhir-akhir ini sering kali melibatkan pemenggalan kepala dan pencabutan lidah?" Silagui mengangkat alisnya, mengingat dan mengangguk. Situasi ini benar-benar terjadi. Wu Heng menjelaskan, ini karena berita bahwa ahli nujum dapat menginterogasi mayat telah menyebar ke seluruh pulau. Semua orang tahu bahwa selama mereka mengambil kepala atau membungkam mayat, mereka dapat terhindar dari pertanyaan langsung tentang detailnya. Ini, Silagui sedikit terkejut. Itu benar. Berita bahwa pemilik pulau itu adalah seorang ahli nujum telah menyebar ke seluruh pulau. Tidak hanya itu, kapal dagang yang berlayar mengelilingi dunia juga membawa berita ke seluruh belahan dunia. Saya belajar bahwa cara untuk menghindari pertanyaan dari ahli nujum tidaklah sulit. Wu Heng melanjutkan, jadi, pikirkanlah,
jika kau membawa Nabi kerangka ke asosiasi, masalah ini akan menyebar lagi. Saat itu tiba, si pembunuh kemungkinan akan menemukan cara baru untuk menghindari penyelidikan Nabi. Si Lagui mendengarkan dan merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Mungkin bukan hal yang baik jika skeleton Prophet benar-benar pergi ke asosiasi bersamanya. Maksudmu? Wu Heng menjelaskan, hanya kami berdua yang tahu tentang masalah ini. Jika ada kasus yang sulit di kemudian hari, kalian bisa membawa barang-barang milik si pembunuh ke sini, tetapi kalian tidak perlu membawa orang lain. Kami akan menangkap orang itu secara diam-diam dan tidak akan membocorkan informasi yang tidak perlu. Si Lagui minum teh dan memikirkan masalah ini dalam benaknya. Akhirnya, dia mengangguk setuju, apa yang kau katakan masuk akal, tapi bagaimana kalau kau tidak ada di sini? Bagaimana kalau aku ingin skeleton memeriksa seseorang? Mini, kau kenal aku, kan? Lain kali kau datang, aku akan memintanya untuk mengantarmu ke atas. Wu Heng berkata, lalu melanjutkan, kau hanya seorang diaken, kenapa kau sendiri yang memimpin tim untuk menangkap seseorang? Wakil diaken yang baru belum dipindahkan ke sini, jadi saya tidak akan bertanggung jawab atasnya lagi mulai sekarang. Si Lagui bersandar di kursinya. Selesai berbicara tentang kasus dan skeleton Prophet, Wu Heng menatapnya lagi dan berkata, aku punya ide. Bisakah kita membiarkan asosiasi dan penjaga pulau bersama-sama bertanggung jawab atas keamanan publik? Apa artinya? Saat ini tidak ada tim patroli di pulau ini, jadi agak sulit untuk merekrut orang. Bisakah kita melatih para penjaga dan anggota tim asosiasi terlebih dahulu, dan saya akan menyediakan sejumlah kerangka untuk bekerja sama. Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Saat ini, perekrutan penjaga dari pulau bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kita masih harus bergantung pada asosiasi untuk sementara waktu menjaga hukum dan ketertiban di pulau itu. Aku tidak keberatan. Kalau perlu, aku bisa mengatur personel untuk berpatroli. Terserah kalian mau mengatur penempatan kerangka kalian atau tidak. Si Lagui memikirkannya dan langsung setuju. Oke, ayo kita sepakati. Kita akan mulai berpatroli besok. Pembunuhan ini adalah peringatan bagi kita. Baiklah, aku akan mengaturnya saat aku kembali. Wu Heng tersenyum, terima kasih. Kau bodoh sekali. Si Lagui memutar matanya, meregangkan tubuhnya dengan malas, dan berkata dengan sepenuh hati, baiklah, aku bangun pagi hari ini, jadi aku akan pulang dulu. Baiklah, datanglah saat kamu punya waktu. Aku tahu. Si Lagui menatapnya sambil tersenyum dan berjalan menuruni tangga perlahan. Aku juga menyapa Mini. Dia meninggalkan rumah itu sendirian. Wu Heng melirik jam, pukul 1.20 siang. Tidak ada yang bisa dilakukan di sore hari. Aku masih berencana pergi ke dunia zombie dan melihatnya. Sudah 2 hari. Dia membuka pintu ruang belajar dan langsung masuk. Keluar dari gerbang. Saat Wu Heng turun, dia memanggil Li Yahong. Tak lama kemudian, Li Yahong datang dan mengajaknya melihat koleksi kendaraan konstruksi. Deretan kendaraan konstruksi terparkir rapi, sebagian besar masih baru. Di satu sisi berdiri seorang prajurit kerangka yang telah membuka pengetahuan mengemudi. Tangki bahan bakarnya sudah penuh, kata Li Yahong di samping. Wu Heng memuji, kamu sangat perhatian. Aku merasa lebih tenang menyerahkan masalah ini padamu. Li Yahong berkedip dan berkata, bagaimanapun, saya sekarang adalah wakil pemimpin. Sementara keduanya sedang berbicara, terdengar suara dari interkom Li Yahong, Saudari Hong, ruang radio mengatakan ada pesan dari Qi Hancai yang mengatakan bahwa kereta yang bertugas melakukan pengintaian dan membersihkan rintangan telah kehilangan kontak, dan mereka sedang mencari Dawang. Kereta hilang kontak, keduanya saling berpandangan, dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Ayo pergi ke ruang radio.